Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin orang sangat aneh dengan cara dan perilaku hidup saya sejak saya menjabat menjadi wakil Bupati Purwakarta. Sesungguhnya apa sih yang menjadi kerisauan dirinya, yang menjadi kegelisahan hidupnya? Kalau secara pribadi saya ini udah cukup segalanya. Apa kegelisahannya? Kegelisahan saya adalah kegelisahan sebuah tanah leluhur yang bernama Tanah Sunda, yang makin lama makin menyempit wilayahnya, makin menyempit perilaku hidup masyarakatnya, makin menyempit perilaku kebudayaannya, makin menyempit perilaku sosialnya, makin menyempit rasa dan martabat hidup warganya. Orang Sunda yang dulu terhampar luas, bahkan Bali pun disebut Sunda kecil, Sundaland yang terhampar begitu luas dalam cakrawala pandangan hidup manusia yang memiliki adab dan peradaban. Yang disebut dengan adab adalah sikap hidup yang menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhung, orang-orang yang adiluhung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Belajar pada leluhur, belajar pada karuhun, gak usah jauh-jauh. Mari kita belajar bagaimana leluhur kita membangun sebuah kampung. Dia pasti menyediakan hutan sebagai sumber airnya. Dia pasti menyiapkan mata airnya, disebut dengan tampian. Kemudian dia meletakkan sungai di samping timur dan samping barat kampungnya. Dan sungai itu selalu mengalir dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Bagaimana posisi lautnya? Laut utarakan atau laut selatan. Batas-batas kampung dibatasi oleh sungai. Maka nama-nama kampung di Tatar Sunda selalu diawali dengan nama Cai. Artinya bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup tentram, tidak mungkin bisa hidup tenang, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup bahagia kalau tidak ada air. Maka dia membuat simbolisasi yang airnya lebih dan cukup disebutnya Cimahi, yang airnya kurang disebutnya Cisaka. Untuk merawat kebudayaan dan perilaku ekosistemnya, perilaku ekologinya, perilaku alamnya, agar pengisi kampungnya menyadari akan dirinya, dari mana asalnya, di mana berada, dan akan kemana. Dalam kaidah Islam disebutnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal leluhurnya, dia akan mengenal Tuhannya. Dalam perspektif itulah orang Sunda membuat peringatan. Maka peringatannya disebut dengan ruat bumi. Kemudian ruat bumi itu dalam bahasa internasional disebutnya apa? Hari Bumi. Maka PBB menetapkan Hari Air Sedunia, Hari Pangan Sedunia, Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Itulah PBB. Kita, leluhur kita sebelum PBB menetapkan itu, sebelum dunia internasional menetapkan hari-hari itu, leluhur kita sudah menyatakan sudah ada hari-hari yang harus dirawat dan dijaga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lelaku budayanya dibuat dalam hajat harian, hajat mingguan, hajat bulanan, hajat tahunan. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan nariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah. Dalam perspektif kesehatan, kalau orang memotong kambing, di kepalanya dibuang, kakinya dibuang, itu cermin orang yang makmur. Orang yang motong sapi, kepalanya dibuang, dikubur, kakinya dikubur, dikembalikan ke tanah untuk dikerumuni oleh ulat, untuk dikerumuni oleh semut, untuk dikerumuni oleh mikroba, untuk dikerumuni oleh bakteri. Itu cermin orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena daging yang dihalalkan, karena daging yang memiliki kandungan protein yang tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan, itu dimakan. Kaki dan kepala tidak boleh dimakan. Itu ilmiah. Apa yang terjadi pada hari ini pada orang Sunda? Kokoro manggih mulut, hulu dihakan, suku dihakan, jeroan dihakan. Apa yang terjadi terhadap itu? Di kampung-kampung tekanan darah tinggi semakin naik, kolesterol semakin naik, jantung semakin menerkam, stroke di mana-mana. Orang Sunda umurnya sudah jarang yang menyentuh 100 tahun. Kenapa? Tamarakan. Kenapa? Sagala dihapi. Kalau seluruh rakyat Jawa Barat suatu saat membangun pola hidup, kalau kata Dr. Hussein, ahli holistik, mengatakan dirimu adalah doktermu. Siapa dokter kita yang sebenarnya? Adalah diri kita sendiri. Bagaimana menjadi dokter yang baik? Tengah lajur nafsu, tengumar amarah, dahar memeh lapar, eureun memeh seubeuh, sare memeh tulu, hudang memeh nyaring. Apa artinya? Bangunlah siklus hidup dengan baik. Jangan suka makan ketika lapar. Tentukanlah waktu makan Anda tetapnya jam berapa. Jangan pernah digeser-geser karena pekerjaan. Jangan pernah digeser-geser karena pikiran. Karena apa? Begitu menggeser pekerjaan Anda tidak ada arti. Anda cari duit banyak, kemudian besok kena penyakit kena penyakit lambung, duit Anda tidak ada arti. Makanlah tepat pada waktunya. Karena makanlah tepat pada waktunya, ulah sok sagala dihakan, ulah sok tamarakan. Ini penting. Bayangkan kalau di Jawa Barat suatu saat seluruh rakyatnya sudah bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri, berapa triliun anggaran bisa diefisienkan, rumah sakit kosong, puskesmas kosong, ambulan tidak ada yang lewat. Betapa bahagianya negeri ini. Makanya konsep dari dokter dalam perspektif saya ke depan itu bukan didasarkan pada jumlah pasien, tapi didasarkan pada jumlah orang yang sehat. Saat ini tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain.
Meleluhurnya orang Barat, meleluhurnya orang Cina, meleluhurnya orang Amerika, meleluhur siapapun tidak mesti kita banggakan. Kenapa? Mereka adalah mereka, bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama tanah Sunda, tanah Nusantara, tanah Indonesia. Di banyak orang datang ke sini menjadi orang kaya, walaupun orang sini masih tetap menjadi miskin. Kenapa? Perilaku hidupnya kita harus dirubah untuk tidak lagi menjadi perilaku hidup orang miskin. Apa ciri khas orang miskin? Apa ciri perilaku hidup orang miskin yang harus dihilangkan dari watak orang Sunda? Adalah watak ingin selalu diberi. Betul. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda mendidik anak Anda sejak kecil adalah meminta, maka sampai kiamat Anda tidak akan pernah menjadi orang kaya. Tetapi sejak kecil anak-anak Anda dibiasakan uang 1000 dibagi 2 diberikan pada temannya, suatu saat dia akan menjadi orang kaya, karena dalam dirinya haus memberi, bukan haus meminta. Kenapa? Anda banyak harapan pada saya bahwa kalau dipimpin Kang Deddy, Jawa Barat akan istimewa. Belum tentu kalau rakyatnya tidak istimewa. Sehebat apapun saya memimpin, kalau Anda semua tidak menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang gemar memberi, pribadi yang pantang meminta pertolongan orang lain sampai titik darah yang habis dalam dirinya, kita tidak akan menjadi bangsa yang petarung. Kita tidak akan menjadi suku yang petarung. Kita tidak akan bisa mengarungi samudra. Kita tidak akan bisa melewati gunung. Kenapa? Karena jiwa kita adalah bukan jiwa harimau, tapi jiwa kambing, jiwa embe. Ciri dari embe itu apa? Gawekna beberelean tapi eueuh nu sieun. Jadi artinya apa? Orang yang kerjanya gogorowokan di medsos tuh urun-urun ngomongkeun batur, eta turunan embe. Tapi yang namanya harimau tidak perlu dia beberelean, diam pun dia akan disegani oleh banyak orang. Untuk itu dari sini kita membangun, dari sini kita menata. Jangan Anda nanti jangan sampai kaget kalau saya memimpin Jawa Barat, saya mengatur anak-anak Anda. Saya mengatur anak Anda untuk jajannya teratur. Saya mengatur anak Anda untuk makannya benar. Saya mengatur anak Anda untuk tidak boleh makan sambil berjalan. Tidak boleh anak perempuan minum es sambil jalan. Tidak boleh anak di bawah umur naik motor. Tidak boleh menghabiskan waktu nongkrong di pinggir jalan. Tidak boleh anak-anak perempuan keluar rumah dibonceng sama laki-laki tanpa izin dengan ibunya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita ingin membangun masyarakat yang beradab. Kita ingin membangun masyarakat yang punya wibawa. Saya iri terhadap orang Sulawesi Selatan, di mana anak perempuan kalau dilamar harus bayar miliaran pada bapaknya sebagai tanda kesungguhan laki-lakinya. Dan bapaknya berkata, kalau engkau nanti besok tidak lagi mencintai anakku, jangan kau ceritakan kejelekannya pada orang lain. Datanglah ke kamar ini, sampaikan lagi anakmu pada bapaknya, jangan pernah kau sakiti dia. Tidak seperti hari ini, hamil tidak ada yang bertanggung jawab. Menikah cukup sajadah dan mukena, uang 500.000. Setelah itu hamil ditinggalkan oleh laki-lakinya, nikah lagi ditinggalkan oleh laki-lakinya. Ibunya menjadi beban, harus mikul bekas hajatan, hutang Bang Emok can mayar. Harus mikul bekas melahirkan anaknya, harus mikul bekas biaya cerai anaknya. Bebannya makin berat, tanahnya terjual, kebunnya terjual, hidupnya makin miskin. Kemudian menggantungkan diri menjadi TKI di luar negeri, padahal negerinya suburnya luar biasa. Mental.
Orang Sunda hari ini penyakit yang harus segera dibenahi adalah penyakit mental dengan dua penyakit, hiji panas baran, dua kajenting sohor, kajenting tekor asal sohor. Satu panas baran gimana? Tetangga nganyuk motor, ngilu nganyuk motor. Tetangga nganjuk TV, ngilu nganjuk TV. Tetangga ngaganti jendela, hayang ngilu ngin jendela. Diri tidak pernah diukur kemampuannya sampai di mana. Hutang, pinjol juara kahiji, judol juara kahiji, bank emok juara kahiji, bank keliling juara kahiji, apalagi juara kahiji. Kelak kematian bayi juara kahiji, kematian ibu juara kahiji, putus sekolah juara kahiji, perkawinan di bawah umur juara kahiji, dengan usia cerai yang masih muda mending cerai temun gono gini naloba siga aing. Ini kan tidak punya apa-apa. Mari kita rubah. Yang bisa berubah adalah pemimpin dengan sistem yang baik dan rakyat yang taat pada sistem yang baik yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Pemimpin tidak boleh berpangku tangan hanya untuk diri dan keluarganya. Pemimpin tidak boleh bersenang-senang hanya untuk dirinya. Dia harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia harus hidup dan menghidupi masyarakatnya. Dia harus berbahagia di tengah-tengah rakyatnya. Kebahagiaan rakyatnya adalah kebahagiaan dirinya. Hiburan dirinya adalah hiburan rakyat. Itulah pemimpin. Saya ingin ke depan pendidikan kita baik. Saya ingin di Jawa Barat angka pendidikan yang terendah adalah SMA. Saya akan buat sistem ruang kelas SD sama dengan ruang kelas SMP, ruang kelas SMP sama dengan ruang kelas SMA. Kelas 5, dan tidak ada lagi pendaftaran siswa baru, sudah otomatis masuk sekolah, tinggal masuk kelas, tinggal nunjuk ruang kelasnya dan bangkunya, semuanya sudah tersistem. Dan tidak ada lagi zonasi yang mengakibatkan orang dikeluarkan dari sekolah gara-gara kurang 3 langkah. Tetapi saya akan menghukum orang tuanya yang tidak menyekolahkan anaknya. Harus dirubah. Kalau kita menyekolahkan anak, maka kita sudah melepas tanggung jawab. Semuanya sekolah yang punya aturan. Jangan orang tua ingin ikut campur aturan yang ada di sekolah. Kenapa? Sama dirinya tidak bisa dididik, sama guru tidak boleh dididik. Lantas siapa yang akan didik Anda? Giliran anaknya kacau, giliran anaknya mabuk, bikin gempar Nusantara. Giliran anaknya mabuk, giliran anaknya kacau, giliran anaknya ada masalah, orang lain yang disalahkan. Padahal itu kesalahan dirinya sendiri yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri. Saya nanti nggak peduli anak siapa, karena dari dulu saya selalu memberikan contoh. Kalau anak saya di sekolah dihukum oleh orang lain, saya menampar di rumah. Sikap anak-anak kita yang orang tuanya berlebihan mengakibatkan anak-anak Sunda lemah, tidak bisa berkompetisi, tidak mau dia bersaing. Orang tuanya nyaah dulang. Rubah. Saya bisa seperti ini karena sudah sejak SMP saya mandiri. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun saya sudah jadi tukang ngondong. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun sudah nyari kayu bakar. Saya bisa seperti ini karena saya tidak pernah membiarkan ibu saya terlalu banyak bekerja untuk beban 9 anaknya, sedangkan saya tidak mengambil tanggung jawab. Sejak kecil saya sudah mengambil tanggung jawab. Saya orang yang tidak menikmati hidup seperti layaknya orang lain. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk membaca.
Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk perutnya selalu lapar. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah menikmati hidup untuk dirinya sendiri. Dari dulu saya selalu bersahabat. Dari dulu saya selalu berkawan. Kawan-kawan saya banyak. Dari dulu sejak kuliah semester 1 saya terbiasa memberi makan teman-teman saya. Sejak kuliah semester 1 saya terbiasa untuk menyekolahkan anak-anak yatim. Padahal saya pun harus mencari uang untuk kehidupan keseharian saya. Dan saya selalu meyakini bahwa orang-orang yang didik pedih sejak kecil, maka dia akan memiliki kesaktian dalam dirinya. Yang disebut dengan punya kesaktian adalah dia punya ketajaman ucapannya, dia punya ketajaman pandangannya, dia punya ketajaman pendengarannya, dia punya ketajaman penghisapannya, dan punya intuisi yang kuat. Saya kasih tahu pada ibu dan bapak semua, selama ibu mempola pendidikan seperti hari ini, jangan harap anak ibu besok tajam. Biasakan anak-anak ibu mulai masuk SMP Senin Kemis. Biasakan diatur bagaimana pola hidupnya. Biasakan larang keinginan yang kira-kira menghancurkan dirinya. Lebih baik anak itu menangis dan melempari rumah dan bahkan membakar rumah daripada ibu mengikuti keinginannya. Mari kita bersama-sama sejak hari ini, kalau ingin mendukung saya, maka dukunglah dengan sikap dan pola perilaku yang baik. Kalau ingin mendukung saya, maka nggak usah capek-capek pergi naik truk ke sana dan ke sini. Saya juga memikirkan dari mana ongkosnya. Jangan mendukung saya meninggalkan pekerjaan di rumahnya, lupa pada pekerjaan yang sesungguhnya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada suaminya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada anak-anaknya. Karena sesungguhnya Anda tidak mendukung saya, tapi Anda sedang menghancurkan kehidupan keluarga saudara-saudara masing-masing. Makanya selalu saya menjawab, Kang Dedi, saya ingin menjadi relawan Kang Dedi. Bagaimana caranya? Saya menjawabnya sederhana. Cukup Bapak bina keluarganya, menangkan tetangganya, menang di TPS-nya. Sudah. Kenapa? Bapak pergi ke sana, pergi ke sini, lupa di TPS-nya, nanti kalah malu. Bina di lingkungannya. Pendukung Deddy Mulyadi berhasil di TPS-nya. Kenapa? Karena pendukung Deddy Mulyadi disukai di lingkungan masyarakat. Karena kalau jadi pendukung Deddy Mulyadi tidak disukai di lingkungannya, Anda tidak menambah suara saya, malah mengurangi suara saya. Tong milih Kang Deddy, tinggali pendukung lagi, nganjuk ke warung temannya. Sudah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh sahabat, relawan. Saya tidak bisa menyebut satu-satu yang dari dulu memiliki cita-cita saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Setia dan konsisten. Dan saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya, keringat dan air matanya, bahkan hartanya. Semoga Allah menggantinya. Dan yang paling penting adalah saya dari dulu konsisten, tidak bergeser sedikit pun. Saya ingin membangun Jawa Barat dalam pikiran dan gagasan sebagai orang Jawa Barat, berdasarkan keyakinan dan ideologi seorang muslim yang kakinya menginjak di tanah sunnah, yang dia memiliki prinsip-prinsip keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian dia bersatu dan bersenyawa dengan tanah sundanya. Ini penting. Kenapa? Karena saya ingin kita tidak menjadi bangsa yang rendah, kita tidak menjadi suku yang rendah, tapi kita menjadi bangsa yang beradab. Saya tidak mau lagi ke depan jalan raya itu bolong, tanpa lampu yang terang, tanpa orang yang memelihara rumput dalam setiap waktu. Saya tidak ingin lagi melihat spanduk yang berantakan bertebaran di mana-mana. Saya tidak ingin lagi ada warung-warung kumuh di pinggir jalan. Saya tidak ingin lagi ada orang yang mengotori sungai. Saya tidak ingin lagi ada rakyat yang baru kemarau 2 bulan
sudah ngantri air bersih. Dan air bersihnya dikirim oleh calon kepala daerah, dan setelah jadi kepala daerah tidak membangun sumber air bersih, tapi menunggu kekeringan lagi, nanti ngirim tangki lagi agar dipilih. Saya tidak suka pemimpin itu. Saya tidak ingin lagi ada orang yang melahirkan di rumah sakit kemudian ditahan bayinya. Saya tidak ingin lagi ada rakyat Jawa Barat yang tidak terlayani di rumah sakit. Saya ingin suatu saat ada pesawat terbang yang mengangkut rakyat Jawa Barat dari ujung Genteng, dari ujung Cirebon, dari ujung Pangandaran, dari ujung Kuningan, diangkut ke Jakarta karena seluruh fasilitasnya di Jawa Barat tidak memadai, bahkan dikirim ke Singapura dengan pesawat demi pembelaan seorang pemimpin pada nyawa rakyatnya. Saya tidak bangga kalau ada pejabat yang diselamatkan nyawanya diangkat pakai heli dibawa ke Singapura. Saya tidak bangga. Tapi saya bangga kalau ada rakyat Jawa Barat diangkat dari heli di tengah lapang, kemudian dibawa ke rumah sakit ternama karena pembelaan pemimpin pada rakyatnya. Satu nyawa rakyat adalah kehormatan bagi pemimpin. Itu cita-cita saya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sudah saatnya. Yang disebut dengan istimewa adalah pemimpin yang mengistimewakan rakyatnya dan rakyat yang mengistimewakan pemimpinnya. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat istimewa. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan istimewa. Tidak ada kejuaraan yang lebih tinggi dari derajat istimewa. Bukan hanya daerah istimewa Yogyakarta, orang Jawa Barat itu berhak menjadi daerah yang istimewa. Istimewa bukan karena aspek-aspek di luar negara dan pemerintahannya. Istimewa karena pemimpinnya menyajikan fasilitas yang terbaik yang istimewa untuk seluruh rakyatnya, dan rakyat sangat menghormati fasilitas pemimpinnya. Ini mimpi saya. Nanti ke depan tadi saya sudah sampaikan, industri boleh berkembang tapi perumahannya tidak boleh masuk kampung. Karena mengerus perilaku orang kampung, mengerus perilaku budayanya, mengerus tradisinya. Ada kawasan industri, maka perumahannya harus di dalam kawasan, agar industri tidak membuat kemacetan, agar industri tidak membuat kesemerawutan, agar berjalan ke industri tidak perlu pakai ongkos. Industri dalam sebuah koloni industri, sawah dalam koloni sawah, kampung dalam koloni kampung. Jangan campur baurkan kampung dengan industri. Konsepnya bagaimana? Nanti ada tower industri. Kalau apartemen bukan hanya di Jakarta, cocoknya di kawasan industri, tapi apartemen tidak cocok di kampung-kampung. Kalau Anda masuk Lembur Pakuan, kalau Anda masuk ke kampung ini selama 3 tahun, mungkin waktu itu saya tidak bermimpi mencalonkan lagi jadi gubernur waktu itu. Saya waktu itu memilih hanya ingin menjadi anggota DPR, menjadi orang biasa, mengasuh anak saya nih yang Sukma Ayu yang kecil. Cita-cita saya itu. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan lain bagi hidup saya, bahwa saya membangun prototipe kampung ini sebagai kampung di mana saya tempat tinggal dan saya ingin nyaman di sini. Ternyata mungkin suatu saat kampung ini akan terhampar bukan hanya di Lembur Pakuan, tetapi akan terhampar di seluruh Jawa Barat. Betapa indahnya Jawa Barat kalau kampung-kampungnya bersih, tertata, yang ramah-ramah, lampunya terang di mana-mana, pemerintahannya hadir dalam setiap waktu, anggarannya betul-betul untuk kepentingan rakyat, ambulannya lewat, di ambulannya sudah ada oksigen, sudah ada perawat, masuk rumah sakit sudah ada aplikasi, dokter menyambut dengan senyuman, kemudian tidak lagi berpikir biaya karena negara sudah hadir dengan berbagai fasilitas. Itu anak-anak sekolah berjalan kaki sekolah, naik sepeda, kemudian pintu gerbangnya terbuka, kemudian dia masuk kelas, jam 10 mereka makan bersama dengan makanan yang bergizi, kemudian jam 12 siang dia pulang ke rumah, berjalan naik sepeda, kemudian sambil senda gurau. Setelah itu dia menyimpan tas di rumahnya, menemui ibunya dan memeluknya. Setelah itu dia berlari ke ladang, ke areal peternakan, ke areal perkebunan, ke areal persawahan, ke areal industri kreatif,
alternatif, tidak lagi mereka menghabiskan waktu tanpa produksi. Kita ingin Jawa Barat menjadi maju, diisi oleh orang-orang yang berpikiran maju. Bagaimana agar malam ini kita bahagia? Kita sempurnakan kebahagiaan malam ini dengan Kang Dul Sumba. Sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. KDM, 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 KDM. Peace.